Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Akidah Akhlak bab 5, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Baik anak-anakku, Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman yang memiliki akhlak mulia. Nah, masa kelahiran dan kanak-kanak Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah, kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 21 April 571 Masehi. Nah, ayah Nabi meninggal sejak Nabi masih dalam kandungan. Ibu Nabi meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Kakek Nabi meninggal ketika Nabi berusia 8 tahun. Setelah itu, Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat jujur. Sejak berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Usia berapa berdagang? Mulai diajak berdagang anak-anak? 12 tahun. Nah, dengan kejujurannya itu, Nabi Muhammad juga dipercaya membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Siapakah beliau? Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar yang dihormati di kota Mekah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Karena begitu terpancar akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad, saudagar yang kaya raya Khadijah binti Khuwailid itu sangat mengagumi Nabi Muhammad sehingga beliau menikah umur 25 tahun. Siapa yang umur 25 tahun? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Ini adalah gambar Ka'bah yang sedang diperbaiki, yang waktu itu rusak karena banjir, ya anak-anak ya. Nah, dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad pada saat perbaikan Ka'bah yang rusak karena banjir, Nabi Muhammad SAW dapat menyelesaikan perselisihan antara pemimpin-pemimpin Quraisy dengan adil dan bijaksana, sehingga semua bisa menerima dengan lapang dada. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Waktu itu semua tokoh Quraisy merasa dirinya mulia dan pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Rebutan ingin meletakkan Hajar Aswad, karena meletakkan batu Hajar Aswad itu adalah suatu kehormatan bagi tokoh Quraisy. Semuanya berebut, banyak yang berebut ingin meletakkan, aku saja, aku. Nah, pada saat itu dipanggillah Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi perselisihan itu. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil kain dan batu Hajar Aswad itu diletakkan di kain tersebut. Lalu tokoh-tokoh Quraisy yang merasa rebutan tadi bersama-sama memegang kain itu untuk menuju ke tempat Hajar Aswad, batu Hajar Aswad, lalu meletakkan bersama-sama. Itulah sikap adil dan bijaksananya Nabi Muhammad ketika mengatasi perselisihan. Maka diberilah gelar Al-Amin. Apa anak-anak? Al-Amin dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad SAW senang bersedekah. Nabi Muhammad selalu memberikan sedekah kepada pengemis, walaupun pengemis itu datang setiap hari. Nah, pernah pada suatu hari ada seorang pengemis buta yang berasal dari Yahudi, ya, golongan Yahudi. Dia itu setiap hari menjelek-jelekan Nabi Muhammad, karena dia tidak suka menjelek-jelekan terus-menerus. Nabi Muhammad itu risalahnya tidak benar, gini-gini menjelek-jelekan terus. Nah, pada suatu hari Nabi Muhammad melihat dan mendatangi si pengemis Yahudi tadi. Lalu Nabi Muhammad dengan lembutnya, kasih sayangnya menyuapi makanan kepada si pengemis Yahudi tadi. Hal itu berlangsung terus-menerus. Dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad mendatangi si pengemis Yahudi tadi terus-menerus sampai wafat beliau. Nah, dengan wafatnya beliau itu, akhirnya si Yahudi bertanya-tanya, kemana orang yang biasa menyuapi saya kok nggak datang lagi? Akhirnya kebiasaan itu dilanjutkan oleh sahabat Nabi Muhammad Abu Bakar. Nah,
Abu Bakar mendatangi pengemis tersebut lalu menyuapi si pengemis tadi. Pengemis lalu bersikap aneh. Ini bukan suapan orang yang biasanya datang setiap hari, berbeda sekali. Biasanya lembut, penuh kasih sayang, ini beda. Akhirnya Abu Bakar menangis. Iya, beliau sudah wafat. Dialah Muhammad Rasulullah, dia sudah wafat. Dia tidak bisa menyuapi kamu lagi. Si pengemis tadi langsung menangis sejadi-jadinya. Ternyata orang yang dijelek-jelekan selama ini adalah orang yang baik hati, penyayang, lembut terhadap dirinya. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada si pengemis tadi untuk masuk Islam. Akhirnya orang pengemis tadi bertaubat dan masuk Islam, ya. Nah, Nabi Muhammad sangat penyabar. Meski dihina, dimusuhi, dan selalu diperlakukan kasar, Nabi Muhammad tetap bersabar. Nah, begitu banyak sekali keagungan dari beliau, keteladanan yang luar biasa yang dapat kita ambil dari beliau, termasuk sikap kesederhanaan beliau. Beliau itu hidup sederhana anak-anak. Pernah suatu saat sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab melihat bekas garis tikar di badan beliau. Jadi beliau habis tidur ada garis-garis tikar di badan beliau. Sayyidina Umar menangis, ya Allah, ini adalah utusanmu. Utusanmu yang mulia, yang punya akhlak terpuji, yang wajib mendapatkan hidup yang mewah, tapi dia tetap sederhana, hidup dengan beralaskan tikar. Beliau hanya mempunyai 3 baju. Rasulullah Nabi Muhammad itu memiliki 3 baju. Harganya tidak mahal-mahal, malah ada konon yang bertambal-tambal bajunya, ya, yang ada tambalan. Nah, sering mengalami kelaparan juga Nabi Muhammad, sampai pernah perutnya diganjal oleh batu saking kelaparannya beliau. Bukan berarti beliau itu miskin, beliau itu banyak duitnya, kaya raya, tapi hartanya dihabiskan untuk berjihad di jalan Allah. Beliau tetap memilih hidup sederhana. Sebenarnya untuk cerita keteladanan Nabi Muhammad banyak sekali anak-anak yang tidak bisa dituangkan di PPT ini. Nah, untuk itu mari kita menggali lebih banyak manusia yang mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad lebih dalam, nanti dibaca lagi ya kalau ada buku-buku tentang Nabi Muhammad, ya. Nah, untuk memperdalam materi hari ini, mengisi soal-soal yang mengupas tentang keteladanan Nabi Muhammad, ya, dikerjakan bersama orang tua di rumah, ya. Tetap semangat, ya.